InsyaAllah nak berkongsi sedikit saja tentang mada ba'da Ramadan, apa setelah bulan suci Ramadan, ya. Karena kalau kita melihat ya bulan suci Ramadan yang merupakan kurniaan Allah yang sangat besar, ya, telah pun ya meninggalkan kita, dan hari ini pun kita sudah berada pada hari yang ke-12 ya di bulan Syawal, ya. Imam Bishr Al-Harith ya Al-Hafi pernah ditanya tentang orang-orang yang bersungguh-sungguh dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Maka beliau mengatakan bi'sal qaum, ya. Sesungguhnya mereka adalah seburuk-buruk kaum. Kenapa dikatakan seburuk kaum? La ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan, ya. Sebab apa? Kata Bishr, dia mengatakan bahwasanya karena mereka itu, ya, kaum tadi tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan suci Ramadan saja. Inna salih, sesungguhnya hamba Allah yang soleh, alladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Jadi orang yang soleh itu dia adalah hamba yang rajin beribadah kepada Allah dan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setahun penuh, ya. Jadi bukan hanya di bulan suci Ramadan, ya. Dan bukankah ya kita sebagai hamba Allah sangat memerlukan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala bukan saja di bulan suci Ramadan tapi di sepanjang tahunnya dan di luar bulan suci Ramadan, ya. Dan bukankah kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bukan di bulan Ramadan saja tapi di luar bulan suci Ramadan kita juga memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah kita sebagai hamba Allah kita bukan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki di bulan Ramadan saja, tapi kita minta kesemuanya itu di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Jadi ada dua perkara yang perlu kita pertahankan, ya, di luar bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah istiqamah lisan, ya, istiqamah lisan. Jadi merupakan salah satu tanda keistiqomahan, ya, seorang yang akan paling nampak di keistiqomahannya adalah melihat daripada lisannya. Karena dengan lurusnya lisan kita itu maka insya Allah akan luruslah amalan anggota badan yang lainnya, ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya jika waktu pagi seluruh anggota badan menyatakan ketundukannya kepada lisan dengan mengatakan bertakwalah kepada Allah terkait dengan kami karena hanya mengikutimu. Jadi kalau kita lihat dalam zikir pagi, ya, yang biasa kita lakukan, ya, semua adalah bentuk, ya, pengikraran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha memiliki segalanya, yang mengatur segalanya. Jadi di situ merupakan ikrar lisan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di bulan suci Ramadan, ya, kita mampu menahan lisan kita, ya, untuk berkata kotor, berkata keji, apalagi berdusta dan memfitnah dan lain sebagainya, maka di luar bulan suci Ramadan pun kita harus mampu menjaganya, ya, sehingga dengan selamatnya lisan kita ini dari kemaksiatan, ya, yang akan membawa ketika lisan kita ini lepas daripada kemaksiatan, maka insya Allah lisan ini akan membawa kita kepada kebenaran dan akan terjauhkan daripada membawa anggota badan kita sendiri ini juga kepada kemaksiatan, ya. Jadi disebabkan lisan ini maka boleh, ya, seluruh anggota badan kita ini juga terjatuh kepada kemaksiatan, ya. Jadi ketika lisan kita ini selamat dari melakukan kemaksiatan, maka insya Allah anggota badan kita juga yang lain dapat terselamatkan daripada melakukan kemaksiatan. Yang kedua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah istiqamah jawarih, ya. Maksudnya istiqamah anggota badan kita, ya. Jadi kalau hati kita, ya, telah tetap dalam keistiqomahan, maka insya Allah anggota badan yang lain juga akan mengikuti keistiqomahan tersebut, ya. Jadi kita perlu sebenarnya untuk bertahan, untuk terus beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah di bulan suci Ramadan. Dan memang itu ikhwafillah memang sangat berat, ya.
Dan bagaimana tidak ya, kalau di bulan suci Ramadan ya, di luar bulan suci Ramadan yang tidak ada jaminan seluruh setan-setan dibelenggu ya. Kemudian di luar bulan suci Ramadan tidak ada jaminan pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya ya. Dan di luar bulan suci Ramadan tidak ada jaminan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya ya, kecuali di bulan suci Ramadan. Jadi memang berat ya untuk kita terus beristiqamah di luar bulan suci, di bulan suci Ramadan ya. Namun apabila kita renungi dan kita perhatikan ya dengan sesama ikhwafillah, kita akan menemukan bahwasanya justru disitulah letaknya hikmah yang sangat luar biasa ya. Melalui bulan suci Ramadan dengan segala kemudahan ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ya. Kemudian kita diberikan kesempatan ya untuk menaikkan kita punya kualiti ibadah ya, dan juga ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Setelah sekian bulan kita memang tertatih-tatih ya, kita lambat ya, atau kita susah ya untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan suci Ramadan itu kita menaikkan kembali kita punya kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita kembali ya, menguji kualiti ibadah kita kembali, ketaatan kita dan juga ketakwaan kita di hari-hari setelah bulan suci Ramadan. Jadi perbuatan baik ya dan juga berbagai ketaatan yang terus berlanjut di luar bulan suci Ramadan, itulah yang menjadi indikator keistiqomahan dan juga ketaatan kita setelah bulan suci Ramadan. Ya, seorang salaf mengatakan bahwasanya sesungguhnya ganjaran perbuatan baik adalah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik yang dimaksudkan ini adalah kita melakukan kebaikan setelah bulan suci Ramadan ya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan ya, lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu merupakan tanda-tanda diterimanya amal kebaikan yang pertama ya. Jadi ini yang merupakan tanda-tanda kita mendapat keberkatan ya di bulan suci Ramadan. Subutul khair wa numuhu. Kebaikan yang kita lakukan dia akan menjadikan kebaikan lagi yang lainnya. Jadi itu merupakan ciri-ciri diterima kebaikan kita yang pertama tadi. Jadi istiqomahnya seseorang dalam ketaatan merupakan tanda kejujuran keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama saja apakah amalan itu hukumnya wajib maupun amalan itu hukumnya adalah sunnah. Jadi ikhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dalam Quran surat Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Oleh sebab itu ikhwafillah, beratnya perjuangan kita untuk tetap istiqomah ya dalam ketaatan setelah Ramadan ini perlu kita dorong dengan kekuatan ruh yang ada dalam diri kita. Kita dekatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui untayan doa-doa yang kita langitkan di waktu dan tempat terbaik dan juga waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara doa yang diajarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, zat yang maha mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Jadi ini saja ikhwafillah yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk Anda sendiri dan juga kepada kita semua, agar kita mampu ya untuk selalu istiqamah melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan suci Ramadan. Sudah banyak Ramadan yang berlalu dan sudah banyak Ramadan yang kita lalui. Mari kita jadikan Ramadan yang telah lalu ya, Ramadan yang baru-baru saja berlalu kepada kita merupakan Ramadan yang
mampu menaikkan semangat kita untuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah di bulan suci Ramadan ini, sehingga Allah memberikan kita keberkatan yang banyak, sehingga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini saja ikhwat fillah yang dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan kepada Muallim Azlan. Okay, jazakallahu khairan katsira kepada Muallim Iqbal atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua sama-sama untuk ambil pengajaran dan juga kita sama-sama amalkan apa yang telah dipesan, apa yang telah disampaikan oleh Muallim Iqbal seperti tadi. Jadi antara itibati penting apa yang Muallim Iqbal bagi tahu tadi adalah tentang apa setelah bulan Ramadan, itu temanya. So insya-Allah semoga kita sama-sama dapat membuat checklist atau kita mutabaah diri kita sendiri, okey, apa dia yang telah maksudnya macam mana keberkesanan tarbiyah Ramadan itu dalam diri kita. Okey, 1 bulan kita disempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam madrasah Ramadan. Jadi bila kita keluar daripada bulan Ramadan itu, bermakna di situlah perjuangan kita. 1 bulan di tarbiyah dan 11 bulan lagi adalah perjuangan. Semoga kita sama-sama dapat istiqamah lisan itu dan juga istiqamah jawarih yang telah disampaikan oleh Muallim Iqbal sebentar tadi, dan semoga kualiti ibadah kita juga dapat dipertingkatkan. Di situlah macam Muallim Iqbal kata tadi, indikator ataupun petunjuk kepada bagaimana keberkesanan tarbiyah Ramadan itu dalam diri kita, insya-Allah. Dan disebabkan kita ini manusia biasa, memang hati kita ini kadang-kala lalai, dan kita sama-sama lah insya-Allah dapat mempraktiskan doa yang telah dikongsikan oleh Muallim Iqbal tadi tu. Semoga hati kita ditetapkan untuk sabat di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan kita terus menerus istiqamah dalam melakukan kebaikan, insya-Allah. Dan semoga kita dapat bertemu lagi di dalam bulan Ramadan yang berikutnya, insya-Allah. Baik.